Shalom dan selamat pagi kepada kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan karena memberikan kesempatan untuk beribadah dalam ibadah online hari ini. Sebelum kita meneruskan ibadah ini, kita terlebih dahulu mari kita berdoa dan saya akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami bersyukur karena kehidupan baru yang telah Engkau berikan kembali bagi kami pada hari ini. Semuanya karena kasih anugerah-Mu. Sebentar kami akan memuji Engkau dan akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Engkau pakai kami menurut kehendak-Mu, serta kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang beribadah dimanapun mereka berada pada saat ini. Tuhan, biarkanlah kami hidup rukun dalam menghargai satu sama yang lain, serta dapat diberikan kesempatan untuk berbuat lebih baik lagi kepada sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Sebentar kita akan mendengar firman Tuhan. Untuk itu mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarnya. Sementara itu mari kita menaikkan satu pujian, yaitu bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu,
Shalom dan selamat pagi kepada jemaat Tuhan yang dikasihi. Kita bersyukur karena pada pagi ini kita masih dapat hidup dan bernafas. Terlebih lagi kita dapat beribadah di dalam ibadah online. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dan saya akan pimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk pimpinan-Mu dan penyertaan-Mu sepanjang malam kami ya Tuhan. Sehingga pada pagi ini kami masih dapat berkumpul di dalam ibadah kami, yaitu di dalam ibadah online. Dan saatnya Tuhan kami akan mendengarkan akan firman-Mu. Biarlah Tuhan penyampaian firman ini dapat berjalan dengan baik, dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Jemaat-Mu yang mendengar, Tuhan tolong Kau bimbing mereka, sertai mereka. Biarlah mereka juga mendapat sesuatu yang baru atau message yang baru ya Tuhan dari Engkau, sehingga menjadi bekal dalam hidup kami dan kami praktikkan ya Tuhan di dalam kehidupan seharian kami. Kami serahkan semuanya hanya dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oke, baiklah jemaat Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi ini yang saya ingin sampaikan, saya ambil di dalam Matius 16, ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia atau terjemahan baru, tajuk besar di atas, orang Farisi dan Saduki meminta tanda. Ayat yang pertama. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki, hendak mencoba Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari surga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari, kerana langit merah kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari, kerana langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Ayat yang terakhir, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Jadi di dalam tema ini, di dalam ayat ini maksud saya mengangkat tema manusia yang benar. Manusia yang benar. Nah, pada abad ke-21 ini, antara yang menjadi perkembangan berpikir dalam diri manusia adalah bangkitnya kesadaran sebagai pribadi yang bebas menentukan hal-hal dalam dirinya. Kesadaran manusia untuk melepaskan diri dan semua ketergantungan yang membatasi kebebasannya untuk menentukan apa yang paling baik dalam dirinya. Orang makin menyadari dan akan keberadaannya, dirinya sendiri sebagai manusia. Oleh karena itu zaman ini juga merupakan perlawanan atau pertentangan manusia terhadap kebebasan yang dianggap memenjara atau membatasi keberadaan kebebasan manusia. Agama atau hal kerohanian merupakan salah satu sasaran pertarungan ini atau perlawanan ini. Ia dianggap sebagai hal yang membatasi ataupun memenjara kebebasan manusia yang harus diruntuhkan atau dihilangkan supaya manusia menghidupi keberadaannya dengan benar ataupun dengan sejati. Agama sering dianggap sebagai kuasa yang memaksa manusia untuk hidup di dalam sebuah kebenaran mutlak yang berlaku untuk semua orang di segala tempat, di segala zaman. Nah, bagi mereka yang percayakan hal ini, inilah yang membuat manusia tidak mempunyai kebebasan lagi. Karena untuk menjadi manusia yang sejati, yang benar, manusia tidak memerlukan kebenaran lagi bagi semua orang, tetapi kebenaran bagi dirinya sendiri. Apa yang benar bagi kamu belum tentu benar bagi saya. Nah, itu pandangan mereka. Sikap orang modern terhadap agama seperti itu bukannya tidak beralasan. Mereka punya alasan, yaitu katanya praktik-praktik agama sering menunjukkan betapa penganut agama yang setia itu harus menjadi orang yang telah dimatikan pribadinya. Dia tidak perlu mengambil keputusan selain mengkaji dan menghafal rumusan dogma yang telah diberikan oleh ajarannya atau agamanya. Nah, penganut agama yang baik seringkali tidak menjadi manusia yang bebas, tetapi manusia yang mati oleh doktrin atau pengajaran dan hukum agama. Mereka tidak lagi bertanya dan bergumul, tetapi hanya menghafal dan taatnya sampai mati.
Hinggalah akhirnya kita bersyukur karena ketika agama mendapat serangan ataupun tantangan seperti itu, orang mulai berpikir, apa betul ajaran yang murni dari agama itu mengharuskan manusia untuk bersikap seperti itu, seperti begitu. Nah, begitu dalam konteks kekristenan, ketika kita mulai mengoreksi diri kita, ketika kita mulai melihat di dalam diri kita mungkin akan terkejut. Karena ternyata Alkitab itu begitu menghargai manusia secara pribadi. Oke? Jemaat yang dikasihi, Alkitab memperkenalkan Yesus Kristus sebagai manusia yang menghidupi keberadaannya dengan benar. Dia mengambil keputusan-keputusan secara bebas dan pribadi. Ini tidak berarti bahwa Yesus mengabaikan segala sesuatu yang ada di luar dirinya, maksud saya. Oke? Yesus tidak mengabaikan segala sesuatu yang ada di luar dirinya. Dia mengakui adanya hak dan kuasa, tetapi tidak menggantungkan dirinya secara mutlak kepada hal tersebut. Dia mempertimbangkan semua hal di luar dirinya, namun selalu mengambil keputusan-keputusan dari dalam dirinya sendiri. Nah, tidak berarti dia tidak mengendahkan hari Sabat, tetapi dia lebih menghargai kebenaran dalam dirinya. Hari Sabat dijadikan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Dia bukan tidak menghargai Musa, tetapi dia tidak pernah mempertaruhkan Musa dalam mengambil keputusan. Musa berkata begitu, tapi aku berkata begini. Tidak, dia tidak berkata ataupun bermaksud demikian. Nah, ini tidak berarti bahwa Yesus tidak lagi taat kepada siapapun. Justru sebaliknya, seluruh hidupnya adalah ketaatan kepada Allah, yaitu Bapaknya. Dia bukan ketaatan yang mati, ketaatan yang kerana dia harus taat, tetapi ketaatan yang ada kerana ia mahu taat. Bukan kerana terpaksa, tetapi suka rela. Bukan kerana sebuah keharusan, tetapi kerana suatu kerelaan. Dia mengambil keputusan untuk taat. Jadi dapat dikatakan bahwa ketaatan Yesus adalah ketaatan yang kreatif. Bukan ketaatan yang beku, bukan ketaatan yang statik, yang tidak naik begitu ya. Bukan. Inilah perbezaan Yesus dengan orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi taat menurut huruf. Karena itu ini bukan ketaatan yang sebenarnya. Tetapi Yesus taat menurut jiwa. Ia mengolah huruf-huruf yang mati menjadi keputusan-keputusan yang hidup. Karena dia menghidupi kebenaran itu. Nah, ketaatannya tidak membatasi kebebasannya. Di dalam kebebasannya itu dia memutuskan untuk taat, maksud saya. Nah, ketaatannya itu dia lakukan dan kerjakan di dalam kebebasannya. Nah, Yesus Kristus juga memperlakukan orang lain seperti mana dirinya. Beberapa contoh yang dapat kita temukan. Contohnya yang tadi saya kemukakan adalah di dalam Matius 16 ayat 1 hingga 4 ini. Ini adalah salah satu contoh di mana Yesus menyatakan hal tersebut atau memperlakukan seperti mana di dalam dirinya. Nah, jadi pada suatu hari, teks yang kita baca sebentar tadi, datanglah pemimpin-pemimpin Yahudi, yaitu orang Farisi dan Saduki. Nah, meminta tanda dari surga. Oke? Maka pasti kami akan percaya, kata mereka. Tetapi apa jawab Yesus? Pada petang hari kerana langit merah, kamu berkata hari akan cerah. Pada pagi hari kerana langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu, membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Itu kata Yesus. Kamu mau percaya kepadaku kerana sebuah tanda dari surga? Kalau begitu imanmu itu hanya tergantung oleh tanda dari luar, bukan hasil keputusan yang keluar dari dalam diri kamu. Oke, kira-kira begitulah kalau kita aplikasikan itu dalam sehari-hari kita. Nah, jadi perhatikanlah semua yang diperbuat oleh Yesus. Semuanya itu adalah tanda zaman yang diberikan. Lalu sekarang keputusan kita terhadap siapakah Yesus Kristus ini. Nah, jangan kerana tanda-tanda dari luar, tetapi kerana keputusan yang kita ambil dari dalam diri kita. Di dalam Yohanes 14 ayat 8, Filipus berkata kepada Yesus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami,
ini sudah cukup bagi kami. Itu kata Filipus. Tetapi jawab Yesus, sekian lama engkau bersama-sama dengan aku, Filipus, tetapi engkau belum juga mengenal aku siapa. Siapa mengenal aku, ia mengenal Bapa juga. Nah itu kata Yesus Kristus. Atau mungkin contoh yang lain adalah tentang Thomas yang pernah berkata bahwa sebelum ia melihat bekas luka di tangan dan kaki Yesus dan menusuk jarinya ke lubang rusuk Yesus ataupun di lambungnya, Thomas tidak percaya kebangkitan Yesus. Nah, Yesus berkata, engkau percaya Thomas karena tanda-tanda luka yang ada pada diriku, yang ada pada saya saat itu. Tetapi berbahagialah orang yang percaya sekalipun dia tidak melihat. Nah itu kata Yesus, jawab Yesus kepada Thomas. Berbahagialah orang yang kepercayaannya tidak tergantung dari tanda-tanda, tetapi mengambil keputusan pribadi untuk percaya. Kepercayaan yang tidak tergantung kepada tanda-tanda adalah hasil keputusan yang bebas. Nah sebenarnya itulah artinya percaya. Dia bersifat sangat pribadi, sangat bebas, tidak tergantung dan tidak karena apapun dari luar dirinya. Karena itu Yesus tidak memaksa atau menggunakan kuasanya begitu atau psychic untuk bertindak atas iman orang lain, mempengaruhi begitu atas iman orang lain. Yesus meminta agar setiap orang mengambil keputusannya sendiri secara pribadi tentang imannya sendiri. Nah, tetapi saudara, memang kita akui alangkah sulitnya, sukarnya untuk mengambil keputusan-keputusan dengan benar dan bebas secara pribadi. Apa sebabnya? Mengambil keputusan secara benar pribadi juga berarti siap untuk memikul semua resiko keputusan itu. Dia tidak dapat melemparkan tanggung jawab ataupun memberikan tanggung jawab itu kepada siapapun kecuali pada dirinya sendiri. Angkatan yang jahat, kalau kita lihat di dalam ayat yang seterusnya, ayat keempat, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda lain selain tanda Nabi Yunus. Nah, pernah Nabi Yunus merasa aman, merasa selesa, tentram di bawah naungan ataupun perlindungan sebuah pokok yang tumbuh dalam satu malam. Tetapi ketika Yunus menggantungkan ketentramannya, keselesaannya, keamanannya itu kepada pokok yang tumbuh dalam satu malam, rubuhlah ketentraman dan rasa amannya itu. Karena pokok itu runtuh. Allah menunjukkan betapa rapuhnya rasa aman atau selesa yang digantungkan pada sebuah pokok dan bukan pada sebuah keyakinan yang benar. Atau ketika Yunus bersikap seolah-olah ia sangat benar dengan mengkhianati perintah Allah dan melarikan diri terhadap tanda-tanda zaman yang diberikan kepadanya dan merasa menyesal melihat Allah membatalkan untuk membinasakan kota Niniwe atau orang-orang Niniwe. Nah, yang terakhir, ini bukan karena Yunus adalah benar, tetapi Yunus mengeraskan hatinya sehingga tidak lagi melihat tanda-tanda zaman untuk mengambil keputusan yang tepat. Yang terjadi adalah Yunus lebih dikuasai oleh hawa nafsu untuk melarikan diri sehingga hatinya tidak lagi berbicara untuk menentukan sikap yang taat. Alangkah sulitnya untuk menjadi manusia yang benar. Sebab siapa Yesus yang sebenarnya justru amat nyata di kayu salib. Nah, ketika dia merangkul semua risiko dan akibat dari ketaatannya itu seorang diri, bahkan Bapak pun meninggalkan dia tanpa sahabat-sahabatnya, tanpa ada yang berada di sisinya. Namun di sanalah dipertaruhkan kemanusiaannya yang sesungguhnya. Di sanalah kita melihat keberadaan yang benar di dalam dirinya. Jadi saudara yang dikasihi, kita bersyukur karena pagi ini kita dapat belajar dalam satu teks ataupun perikop ini, di mana bagaimana Alkitab membicarakan tentang keberadaan manusia yang sebenarnya. Alkitab memberi ruang kepada kita, seperti yang saya katakan tadi, menghargai manusia secara pribadi. Jadi demikianlah firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi ini. Oleh itu, sebelum kita menutup, mari kita berdoa.
dan saya akan pimpin di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena sebentar tadi kami telah mendengarkan akan firman-Mu. Biarlah Tuhan, apa yang telah kami dengar, apa yang telah kami belajar, menjadi kekuatan dalam hidup kami, menjadi bekal dalam hidup kami ya Tuhan. Dan tidak hanya kami simpan di dalam hati kami, atau tidak hanya kami ingat, tetapi kami akan praktikkan ya Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih untuk firman-Mu, biarlah Engkau mengajar kami dengan tuntunan Roh-Mu ya Tuhan, agar kami menjadi manusia yang benar, agar kami menjadi manusia yang tahu ya Tuhan bagaimana seharusnya untuk kami hidup di hadapan-Mu dengan taat dan benar ya Bapa. Kami serahkan hidup kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, biarlah kiranya Engkau menyertai dan terus ada ya Tuhan di dalam setiap rancangan kehidupan kami. Dan kami serahkan ya Tuhan semuanya ini ke dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih atas firman Tuhan yang telah kita dengar sebentar tadi. Saya yakin semua kita yang mendengar diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan itu. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.